Apa kabar otak lo? Nggak bercabang tuh. Apa kabar tangan lo nggak kasar tuh? Oh, gue mah udah terbiasa. Kan praktek. Gue kalau teori mah udah nggak level lagi sama gue. Nggak level. Mendingan teori daripada kerja-kerja gitu. Apaan sih? Oh, itu mungkin untuk lo. Kalau gue yang pasti praktek. Ya kalau itu mungkin untuk lo juga. Kalau buat gue ya tetap aja teori. Best. Cek 1 2. Oke, halo. Halo. Namanya siapa? Putri ya? Iya, Putri. Oke, dari SMA 20 Jakarta. 20 Jakarta. Ya. Kamu SMA negeri ya? Ya, nih. Di daerah mana itu? Daerah Pasar Baru. Pasar Baru? Iya. Berarti kalau dari sini 5-10 menit ya? Ya. Oke, good. Kamu kelas berapa, Putri? Kelas 12. Kelas 12. Oh. Ini yang aku lihat nih, kamu kayaknya anak TikTok ya? Bukan. Hah? Bukan. Udah berapa followersnya? Followers di TikTok udah Enggak, berapa? aku ngomen TikTok. Yang benar. Enggak. Oke. Put, jadi gini, saya manggilnya Putri aja ya. Siap. Oke. Nah, ini kan saya mau bikin perbandingan antara bukan perbandingan sebenarnya, antara SMA sama SMK. Jadi buat adik-adik mereka biar lebih paham. Pas begitu lulus kan yang SMP kan, Iya. kadang kan ada yang bingung. Iya, iya. Jadi di SMA itu pembelajarannya seperti apa, dan di SMK itu nanti pembelajarannya seperti apa. Nah, ngomong-ngomong, kamu masuk SMA negeri, pembelajarannya pusing gak sih? Bukan pusing lagi. Masa? Kayak udah keluar tuh. Otak. Jadi kayak saraf-sarafnya udah kayak mau bercabang semua. bercabang semua ya? Iya. Iya, karena yang saya tahu, bener nggak, SMA itu tentang riset? Iya, riset. Terus sosialisasinya lebih itulah pokoknya. Lebih ini ya, sosialisasi, riset, sama analisis ya. Mm-mm. Contohnya, Contohnya kayak pembelajaran apa gitu. pembelajaran sosiologi gitu, kayak kita lebih banyak ke apa ya? Kerja kelompoknya banyak banget gitu loh. Jadi nggak sendiri-sendiri doang gitu. Nggak sendiri-sendiri Iya. doang. Tapi meskipun dalam PPKM kayak gini ataupun online gini tetap kelompok. Tetap. Oke, berarti lebih ke riset. Iya. Nah, kalau di SMA itu ada berapa jurusan, Bu? Ada banyak sebenarnya, nggak cuma IPA sama IPS doang. Ada bahasa Indonesia, Oke. Agama. Tapi itu cuma ada di beberapa SMA mungkin. Oke. Nah, kalau di SMK ini kan dia ada jurusan, ada multimedia, terus ada otomotif, terus ada lagi RPL, TKJ gitu. Nah, kalau di SMA itu tetap cuma satu, atau pas kalau nggak salah saya pernah dengar di kelas 2 itu ada pembagian 2 ya? Apanya tuh? Di kelas 2 atau kelas 11, jadi pas mau naik kelas dipecah lagi, entah Enggak. IPS atau IPA kayak gitu. Enggak dipecah. Nggak dipecah ya? Iya. Oke, tapi kamu tetap pusing ya? Iya gitu deh. Ya gitu deh. Tapi kok masih bisa main TikTok sepusing-pusingnya Enggak ya? main TikTok saya. Nggak main TikTok? Main Enggak. apa dong? Instagram aja biasa. Oh, Instagram. Berapa Iya. followersnya? Enggak banyak. Nggak banyak. Oke. Nah, ini saya panggil tim kru saya nih. Wih, siapa tuh? Iya, yang pasti dia kameramen, seorang wanita, dia anak multimedia kelas 11 dan dia dari SMK. Jadi saya mau aduin nih kamu sama dia nih. Enggak lah. Jadi biar lebih tahu perbandingan. Oke. Cindy, Kevon, Cindy. Kamu di situ. Bangkunya. Ya. Nih, kenalin Putri, ini namanya Cindy. Cindy Modeta. Oke. Siapa namanya? Cindy Modeta. Kamu agak deketan lagi, coba digeser. Oke. Coba agak deketan lagi. Nggak apa-apa ya. Oke, coba kamu tes mic. Cek. Tes. Oke, sip. Gitu nggak apa-apa ya. Oke, sip. Ya, di sini ada Cindy Modeta dan Putri. Putri siapa? Apriliani. Apriliani. Oke. Kamu kelas 12 dan kamu kelas 11. Oke, jadi saya kasih challenge lah ya. Kamu can you speak English?
Little. Of course. I see it. And you? Sure. Sure. Oke. Ya, jadi kita adu bahasa Inggris, speaking English. Oke. Oke, yang simple-simple aja. Where do you live? Di Jakarta. Jakarta? Ya. Address? Jalan Garuda Gangso nomor 2. Oke, and you? Jakarta address? Lancar? Kamu agak deketan dikit ya? Jalan Lancar 1. Oke, sip. Berarti saya bingung nih ngadu bahasa Inggrisnya gimana ya? Oke, enggak lah. Berarti sama-sama jago. Nah, kebetulan kan si Cindy ini, kamu bisa bahasa Inggris dari mana, Cindy? Otodidak. Otodidak. Belajar kayak dari? dengerin lagu, film gitu. Jadi kayak paham-paham sendiri aja gitu. Oh, jadi terbiasa ke Iya, memori ya. iya. Karena kamu hobi nyanyi juga kali ya? Enggak terlalu. Enggak terlalu. Apalagi gabut aja. Oh, oke. Kamu Putri? Aku sama sih kayak dia, kayak Ah, dari denger lagu, oke. nonton film gitu. Nonton film ya. Ya, berarti sebenarnya pembelajaran di sekolah itu enggak terlalu maksimal ya dalam Enggak. bahasa Inggris. Karena emang jarang ketemu. Iya, Berarti intinya kalau emang mau bisa bahasa Inggris berarti emang harus membiasakan seperti kamu itu harus gitu. explore Harus. lebih banyak. Oh iyalah. Jadi begitu lulus kamu mau kerja ke luar negeri juga nggak masalah kan. Iya. Berarti setelah lulus kamu mau lanjut kuliah atau kerja, Putri? Rencananya sih mau lanjut kuliah. Lanjut kuliah. Oke. Gimana nggak makin bercabang lagi tuh kepala. Kamu Cindy setelah lulus? Mau kerja. Oke. Ngumpulin duit dulu. Insya Allah kuliah. Insya Allah kuliah kalau bisa. Amin. Berarti kamu udah siap ya buat lebih pusing lagi. Jadi saya dulu pernah di Universitas Pancasila, jurusan teknik mesin ya. Kalau kita berbicara antara SMA dan SMK ya. Jadi sebenarnya kita kemarin itu bikin robotik buat TA ya, tugas akhir. Jadi kita kolaborasi antara SMA yang lulusan SMA sama yang lulusan SMK. Biasanya kalau SMK itu kan lebih pekerja atau praktikal. Jadi dia lebih praktek. Kalau di SMA nggak terlalu kayak gitu ya? Enggak, lebih ke teori sih. Teori. Iya, Wih, gila. praktiknya jarang. Praktiknya Paling cuman, jarang. pelajaran prakarya gitu doang. Oh, prakarya. Iya. Kalau kayak biologi, ilmiah segala macam penelitian. Iya, itu juga. Tapi kan saya IPS. Jadi Oh, nggak IPS. terlalu tahu IPA kayak gimana. Oh, iya beda lagi Iya. ya. Iya, kalau kamu kan emang udah mulai praktek ya sih. Oke, jadi yang paling terpenting sih sebenarnya dua-duanya sama aja ya. Iya. Jadi buat adik-adik yang mau SMP nih ya, mau masuk sekolah, jadi kalau misalkan bingung, jadi bisa tinggal pilih optionnya itu arahnya kemana gitu. Tapi kebetulan sih ya bukan kita dari SMK Poncol nggak kalah juga gitu loh, Iya. tapi kita mencoba dalam fase corona ini tetap memperketat mereka dalam pembelajaran. Tapi kalau kamu SMA diperketat nggak? Berketat dalam hal apa dulu? Pembelajaran kalau nggak ngerjain tugas atau terlambat. Oh iya, kalau misalkan ada yang nggak ngerjain tugas atau ngumpulinnya terlambat itu bakal dihubungin sama pihak BK-nya. Oh, pihak BK. Iya. Oke, di sini dihubung Nah, kena SP. Iya. Itu dari pihak BK ya. Dari pihak BK juga sama wali kelas. Kamu sering kena SP kayaknya nih. Enggak dong, Mbak. Iya, ampun. Kamu pernah kena SP nggak? Enggak, alhamdulillah. nggak ada Alhamdulillah. SP kan? Oh, nggak ada SP Nggak ya. ada. Tapi kalau kayak kenaikan kelas sih banyak yang nggak naik kelas nggak sih? Sebenarnya kalau buat dinaik kelasin sih bisa aja, tapi kita nggak bisa buat nggak naikin kelas. Ntar jadi reputasi sekolahnya bakal turun. Iya, gitu. Oh, oke. Jadi reputasi sekolahnya Hmm. bakal turun ya. Iya sih. Tapi kalau bayaran sih aman ya, karena kan kamu negeri Iya. segala macam. Oke, saya mau nanya nih satu hal lagi. Untuk si Putri, jujur ya, jujur aja. Sudut pandang kamu kan SMA, sudut pandang kamu SMK di mata kamu itu apa sih? Sudut pandang SMK menurut aku tuh anaknya lebih bebas sih daripada SMA gitu. Kayak aku kan dulu ke SMP gitu rumahnya dekat sama SMK satu. Itu kayak ngeliat anak-anaknya sering bolos gitu. Jadi ternyata kayak kok bisa sih bolos Iya. gitu. Juga kayak lebih berandal mungkin ya, soalnya banyak yang tawuran.
Iya, iya benar. Oke, sekarang kamu yang jawab, SMK itu sebenarnya seperti apa yang kamu alami? Agak deketan dikit. Ya bebas emang. Cuma dia lebih kayak karena praktek-praktek jadi kayak nyoba-nyoba juga gitu sih. Nyoba juga. Iya. Karena aku sendiri juga lebih paham kalau praktek, kalau nggak praktek nggak bisa. Iya benar. Kurang Kamu paham. nggak kayak gitu ya? Enggak. Enggak. Kamu mungkin tipikalnya lebih ke analisis, lebih ke mungkin kayak apa sih namanya? Kalau kayak yang pakai kacamata gede hobinya baca. Enggak juga Enggak sih. juga ya? Iya, iya, iya. Oke, nah kamu sudut pandang kamu nih si Cindy SMA di mata kamu itu apa? Yang kamu tahu? Ya, teman-teman aku banyak yang anak SMA. Oke. Karena kalau ngeliat mereka tuh kalau curhat tuh kayak capek ngebahas dulu, buat sampai gitu apalagi anak pak. Oh, Dia kayak sampai punya tujuan gitu penuh banget kayak aku sendiri ternyata kayak gini banget sekolah ya. iya. Udah pusing di rumah, kadang bantuin orang tua, di Iya. sekolah pusing lagi. Iya, kadang nggak naik kelas. Tapi nggak juga sih, tergantung semua tipikal memori otak itu kan beda-beda kan. Tapi kamu benar nggak, mumet nggak? Ya. Iya. Dari PSQ iya pusing gitu. Tapi setelah lulus sih mungkin terbiasa, kayak misalkan Mungkin lebih berat lagi nanti ke depannya. pasti lebih berat lagi. Tapi yang paling terpenting sebenarnya sih antara SMK sama SMA sebenarnya semua sama sih. Iya. Karena kan yang saya tahu itu kan tipikal memori otak itu dibagi dua. Ada yang tipikal ke praktikal, dia lebih suka praktek, dan ada yang tipikal ke teori, dan dia bahasanya kayak model kutu buku lah. Nah, kalau kayak kita kan mungkin baca, aduh pusing banget. Saya daripada baca mendingan disuruh nyapu deh. Iya benar. Tapi yang paling terpenting lagi, tetap semangat sekolah, tetap sukses selalu. Oke, mungkin ada pesan-pesan atau mungkin motivasi buat anak-anak sekolah? Motivasi aja kali ya, buat tetap semangat. Apalagi di masa kayak gini kan pasti susah banget belajar dari rumah gitu. Apalagi buat dengerin guru pasti banyak banget cobaannya kayak ngantuk lah, lapar lah. Oke, tetap semangat. Oke. Bisa pasti. Oh bisa ya. Oke, kamu Cindy? Semangat terus, mentalnya dikuatin. Kamu mau curhat ya? Jadi Cindy ini ada cerita nih, saya bagi dikit. Jadi ceritanya gini Putri, saya bocorin ya. Jadi kan selama PJJ di rumah kan online dong, kan dapat tugas dari guru. Nah otomatis kan dia megang HP kan, bisa ngerjain tugas sambil tiduran segala macem. Nah si Cindy ini kadang suka dikomplain sama orang tuanya, Cindy kamu tidur mulu. Padahal lagi ngerjain tugas gitu. Tenang, kamu gak sendiri kok. Kamu juga? Iya. Oh digituin juga? Iya. Susah juga sih. Susah juga. Tapi sebenarnya sih bukan membatasi juga ya, karena kan mungkin dalam sekolah itu kan buat segi ngilangin stres, entah main game sedikit atau kita cari hiburan sedikit, karena kita butuh nge-refresh juga kan. Apalagi kalau udah mama nih. Iya kan? Jadi mama nih, karena emang saya anak 3 kan, jadi saya tahu keadaan istri saya lah. Kadang kalau lagi stres segala macam, istri saya biarin main TikTok. Saya pun juga nggak ngomel-ngomel. Yang kadang terus saya malah diomelin balik lagi. Itu tipikal perempuan seperti itu sih biasanya. Beda juga sama laki-laki ya. Ya semoga orang tua kita semua saling ngerti dan mengetahui kebutuhan anak-anak. Sip, itu doang. Thank you banget. Makasih Next. juga. Makasih juga udah dateng. Cindy, makasih juga udah dateng. Emang datang tiap hari. Iya, jadi Cindy ini dia kameramen kita gitu. Sip, thank you. Ntar IG-nya kita follow ya. Thank you, sukses. Cindy, thank you. Oke. Cut.